Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 003. Kari tersentak, tetapi refleksnya membuatnya tetap diam di tempat. Jangan bergerak. Suara pengawal terdengar tegas, mereka mulai mengeluarkan senter kecil untuk menerangi ruangan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Jacob sudah menyelinap masuk dengan gesit. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di belakang kursi Kari, tangannya cepat menarik wanita itu bangkit. Lordan dan Lukas Rafael tersentak. Semuanya mundur. Bisiknya tajam, tangannya menggenggam Kari kuat, tangan yang satunya lagi memegangi pistol tinggi-tinggi, mengarahkannya ke depan. Kari merasakan tubuhnya menegang. Apa yang kau lakukan?" Suaranya bergetar ketakutan. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu," bisik Jacob lembut. Tetapi Kari tetap takut. 42. Lukas Rafael menyipitkan matanya. "Kau berani membuat keributan di rumahku." Jacob tersenyum miring. "Aku bahkan berani menghabisi nyawamu sekarang juga." Saat itu juga suara pintu didobrak terdengar dari belakang, menandakan bahwa Matt dan timnya yang lain telah mulai bergerak. Pengawal keluarga Rafael langsung bereaksi, tetapi Jacob tidak peduli. Sudah banyak pengawal mereka yang dilumpuhkan, dan dia datang dengan pasukan penuh. Hari ini dia sangat siap berperang dan membalas semua dendam kepada keluarga yang telah membantai abis keluarganya bertahun-tahun lalu. 43. Aku tidak mau ikut denganmu. Keributan semakin menjadi. Lampu gantung yang hancur menciptakan kepanikan di antara penghuni rumah. Beberapa pelayan berlari ke sudut ruangan, sementara para pengawal keluarga Rafael langsung bersiap dengan senjata mereka. Jacob menarik Kari semakin dekat ke tubuhnya, lengannya yang kuat melingkari pinggang istrinya. "Aku akan membawamu pergi dari sini," bisiknya di telinga Kari. Kari menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Bukan rasa lega, ia justru merasa takut. Wajar, karena wanita itu belum mengerti apa-apa. Dia kehilangan ingatannya, tentu saja semua ingatan masa lalunya tentang siapa dirinya dan apa hubungannya dengan Jacob tidak ada dalam benaknya. Dan saat lelaki itu menyerang keluarga suaminya seperti ini, jelas dia ketakutan. "Apa yang kau mau dariku?" Suaranya bergetar. Jacob menggeram pelan. "Aku akan menjelaskan nanti, tidak ada waktu sekarang." Jacob tahu dia Kari pasti bingung dan ketakutan, tetapi dia benar-benar tidak ada banyak waktu untuk menjelaskan sekarang. Di depan sana, Lordan bangkit dari kursinya, menatap Jacob dengan mata penuh amarah. "Apa yang kau lakukan, brengsek? Lepaskan istriku." Jacob tertawa sinis. "Istrimu? Kau tidak pantas disebut suami, kau bahkan membiarkan istrimu dihina dan diperlakukan seperti sampah." Lordan mengangkat bahu. Dia sudah besar. Dia bisa membela dirinya sendiri. "Keluarga kami punya aturan, lagi pula dia menikah denganku karena uang, kau tidak perlu mencampuri urusan keluargaku." Kari menggigit bibirnya. Betapa bodohnya dulu dia pernah berharap Lordan akan menjadi pelindungnya. "Sekarang aku bilang lepaskan dia, berani-beraninya pesuruh sepertimu mengacau di rumah kami." Jacob tersenyum dingin. "Pesuruh? Kau pikir seseorang sepertiku akan rela menjadi pengawal tanpa sebuah rencana?" Pria itu tetap menggenggam pinggang Kari, Kari sendiri diam membantu,
Ia takut kalau dirinya bergerak sedikit saja, laki-laki yang tengah mendekapnya sekarang akan marah dan melukainya. Alis Lordan terangkat mendengar ucapan Jacob, beberapa detik kemudian ia tersenyum miring. Oh, jadi kau sengaja berpura-pura jadi bodyguard di rumahku. Kau tidak tahu keluarga ini. Kau mau mati. Wajah Lordan berubah menjadi menakutkan, berbeda dengan Jacob yang tampak sangat santai. Pasukannya, Matt dan yang lain sudah siap menyerang di depan pintu masuk. Mereka menunggu aba-aba dari bos besar mereka. Semuanya. 44 adalah pasukan yang terlatih. Yang dilatih sendiri oleh Jacob di sebuah markas besar miliknya. Pandangan Jacob berpindah ke Lucas. Aku dengar kau kehilangan sesuatu Pak Tua. Brengsek. Kau panggil kakekku apa? Teriak Lordan emosi. Nicole yang berada di dekatnya ingin menenangkannya tetapi ada Adam di sampingnya, membuatnya tidak jadi mendekati Lordan. 2. Lucas Raphael tampak tenang. Pada saat dia melihat Jacob, wajah lelaki itu mengingatkannya pada seseorang. Sejenak, ruangan dipenuhi ketegangan. Para pengawal di pihaknya menunggu perintah Lucas, tetapi pria tua itu hanya mengangkat satu tangannya, menahan mereka untuk tidak bertindak. Apa kau pencurinya? Setelah sekian lama diam, laki-laki tua itu akhirnya buka suara. Jacob tersenyum miring. Aku hanya mengambil barang yang dicuri dari keluargaku. Katanya dingin. Kari dalam dekapannya terlihat cukup terkejut. Jadi benda pusaka yang hilang itu juga adalah benda curian. Keluarga Lordan memang tidak ada yang benar. Dan siapa Jacob sebenarnya? Laki-laki ini, sejak awal melihatnya dia memang tidak tampak seperti seorang pengawal. Katakan, siapa dirimu? Lucas bertanya, matanya tajam menusuk. Tatapan Jacob jauh lebih menusuk. Jacob Smith. Katanya dengan suara rendah. Mendengar kata Smith, Lucas kaget dan segera berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya yang tadinya tenang, kini berubah campur aduk. Kaget, marah, takut, semuanya menyatu. Lordan dan Adam juga kaget. Mereka masih kecil dulu, tetapi mereka tahu, nama keluarga Smith adalah nama besar lainnya yang menjadi saingan berat keluarga Raphael. Dan setahu mereka, keluarga Smith sudah habis pemimpinnya setelah dibantai habis-habisan beberapa tahun lalu. Aku adalah putra sulung, satu-satunya yang tersisa dari keluarga Smith. Kau pasti masih ingat bagaimana caramu membantai keluargaku dulu bukan? Tiap kali Jacob mengingat kejadian itu, dendam dan niat membunuhnya tumbuh semakin besar. Lucas masih diam. Sesaat kemudian ia tertawa seperti orang gila. Tembak dia. Satu perintah dari mulutnya membuat semua pasukannya yang berada dalam ruangan itu bergerak. Namun Jacob yang sudah terlatih bertahun-tahun bergerak lebih cepat. Dengan sigap ia menarik kari bersembunyi di bawah meja bundar, sesekali kepalanya menyembul ke atas dan menembak ke arah Lucas. Dor. Arg. Tembakan tersebut mengenai paha Lucas Raphael. Lordan dan Adam segera ambil ancang-ancang. Mengambil pistol dan menyerang ke arah Jacob bersembunyi. Sesaat kemudian, terdengar suara tembakan dari pintu depan. Matt dan timnya akhirnya menerobos masuk ke dalam ruangan. Suasana makin tegang. 45. Jacob menarik napas dalam, matanya tajam menatap situasi di sekelilingnya. Suara tembakan terus menggema di ruangan luas itu, sementara Kari mengepal erat tangannya, tubuhnya bergetar di bawah meja tempat mereka bersembunyi. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu,
sudah kukatakan tadi bukan? Tunggu di sini, jangan kemana-mana, bisik Jacob, suaranya tetap tenang meskipun keadaan di sekeliling mereka kacau. Carrie hanya diam melihat Jacob pergi dari sisinya. Di sisi lain, Lordan bergerak cepat, berlindung di balik sofa sambil mengarahkan pistol ke arah Jacob. Brengsek. Kau pikir kau bisa keluar hidup-hidup dari sini? Teriaknya penuh amarah. Jacob tidak menjawab. Dengan gesit, dia meraih pistol cadangan dari ikat pinggangnya, lalu menembak ke arah lampu gantung lainnya yang masih menyala. Brak. Kaca berhamburan, menciptakan gangguan sesaat. Para pengawal Rafael tersentak, sementara Matt dan timnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang lebih agresif. Lukas yang kesakitan memegangi pahanya, masih sempat menatap Jacob dengan penuh kebencian. Jadi kau kembali untuk balas dendam. Suaranya parau. Jacob tertawa kecil, meski matanya tetap penuh amarah. Aku kembali untuk mengambil apa yang menjadi milik keluargaku. Dan kau, Lukas Rafael, akan membayar atas apa yang kau lakukan. Percayalah, kau akan mati di tanganku hari ini. Lukas menggeram, tetapi sebelum dia sempat bicara lagi, peluru dari pistol Jacob sudah menembus dadanya. Bahkan bukan hanya sekali, Jacob menembak pria itu berkali-kali, tepat di depan mata Carrie. 2. KAKEEKK. Lordan keluar dari tempat persembunyiannya. Dia sudah siap-siap menembak, namun lagi-lagi ia kalah cepat dari Jacob. Laki-laki itu menembaknya berkali-kali di kaki. Itu untuk istrinya yang diperlakukan seperti binatang oleh laki-laki biadab itu. Saat tembakannya hendak ia arahkan ke kepala Lordan, sebuah tembakan lain mengenai bahunya. Nicole, wanita itu yang menembak. Tangannya bergetar ketakutan. Jacob menatapnya tajam. Kau ingin mati di tanganku rupanya. Masih ingat bagaimana cara wanita itu merendahkan istrinya. Pada saat ia mengarahkan pistol tersebut ke Nicole, Matt berteriak. Bos, kita harus pergi sekarang. Ada bom terlacak di rumah ini. Sepertinya dipasang oleh musuh Lukas Rafael yang lain. Jacob kaget. Pandangannya berpindah ke Carrie yang masih di bawah kolong meja. Dengan kecepatan penuh ia berlari ke sana dan langsung menarik Carrie. Lepas. Aku tidak mau ikut denganmu. Pembunuh, kau pembunuh. Wanita itu meronta-ronta histeris. Jacob sedikit kewalahan karena bahunya terkena tembakan. 46. Jangan membantah Sia. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Karena Carrie terus melawan, Jacob langsung mengangkat tubuh wanita itu seperti mengangkat sekarung beras keluar dari sana. Tidak peduli Carrie menjerit-jerit. Yang penting mereka harus keluar dulu dari sini. Matt dan pasukan yang lain mengikuti dari belakang sebagai pelindung mereka. 47. Kau istri sahku. Jacob berlari melewati lorong panjang dengan Carrie di pundaknya, sementara suara tembakan dan jeritan masih bergema di seluruh rumah keluarga Rafael. Ledakan kecil terdengar dari lantai atas, menandakan bahwa bom yang mereka lacak mungkin akan segera meledak. Carrie terus meronta. Lepaskan aku. Aku tidak mau ikut denganmu. Tangisnya bercampur amarah. Jacob tidak menjawab. Dengan bahunya yang terluka, dia merasakan nyeri yang luar biasa, tapi tekadnya tidak goyah. Carrie harus dia bawa pergi. Matt, cepat ke mobil. Teriaknya saat mereka hampir mencapai pintu belakang. Matt mengangguk,
memimpin anak buahnya untuk membersihkan jalur mereka. Mereka menembak siapa saja yang menghalangi jalan mereka, termasuk beberapa pengawal keluarga Rafael yang masih bertahan. Saat mereka mencapai halaman belakang, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Jacob membuka pintu belakang dan langsung memasukkan Carrie ke dalam dengan paksa. Wanita itu masih memberontak, mencoba keluar, tetapi Jacob menutup pintu dengan cepat. "Ayo jalan," perintahnya pada sopir mereka. Mobil melaju kencang tepat saat ledakan besar mengguncang rumah Rafael. Bola api membubung tinggi, menyelimuti langit malam dengan warna jingga yang mengerikan. Carrie menoleh ke belakang, matanya melebar melihat rumah itu hancur sebagian. "Lordan," bisiknya lemah. Meski Lordan adalah pria kejam, dia masih tetap keluarganya. Carrie shock harus melihat Lordan dan keluarganya dihabisi di depan matanya. Belum lagi ledakan yang baru saja terjadi. Entah mereka masih hidup atau tidak, Carrie sungguh shock. Jacob memperhatikan ekspresi Carrie melalui kaca spion. "Mereka pantas mendapatkannya," katanya dingin. Carrie menoleh tajam ke arah Jacob. "Bagimu mungkin mereka musuh, tapi bagiku mereka masih keluargaku," bentaknya. Jacob mendengus. "Keluarga? Keluarga macam apa yang membiarkanmu diperlakukan seperti sampah? Yang membiarkan suamimu menyakitimu seperti wanita jalang? Mereka tidak pantas disebut keluarga." Jacob benci mengatakan kata suami karena ia adalah suami Carrie yang sebenarnya. Namun saat ini sang istri masih dalam keadaan yang sama sekali tidak mengingatnya, jadi dengan terpaksa dia harus menahan diri. Carrie menggigit bibirnya. Kata-kata Jacob memang menyakitkan, tapi sebagian dari hatinya tahu bahwa dia tidak berbohong. Lordan memang kejam dan tidak pernah mencintainya. Pernikahan mereka hanya transaksi. Dia sendiri pun tidak ada perasaan apapun terhadap Lordan. 48. Tapi tetap saja, Jacob baru saja menghancurkan segalanya. Dan itu membuatnya ketakutan luar biasa, membuatnya menganggap bahwa pria itu juga jahat. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju jalan luar kota California. Matt dan anak buahnya mengikuti di mobil lain, memastikan bahwa tidak ada yang mengejar mereka. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah rumah besar di pinggir hutan. Tempat itu tampak terpencil, dengan pagar tinggi mengelilinginya. Jacob keluar lebih dulu, lalu menarik pintu mobil terbuka dan menyeret Carrie keluar. "Ayo," katanya tegas. Carrie menolak bergerak. "Aku tidak akan kemana-mana bersama laki-laki jahat sepertimu," katanya, suaranya penuh ketakutan dan kemarahan. "Lah takut," tetapi tetap berusaha memberanikan diri menatap balik Jacob yang tampak begitu dominan. Jacob menghela napas panjang. Tangannya terangkat, lalu tanpa diduga, dia mencengkeram dagu Carrie dengan lembut tapi kuat. Matanya menatap lurus ke dalam mata wanita itu. "Aku adalah Jacob Smith, satu-satunya yang tersisa dari keluarga Smith. Keluargaku dibantai oleh Lucas Rafael dan orang-orangnya bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, aku bersembunyi, membangun kekuatanku sendiri, dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Laki-laki jahat. Ya, sejak seluruh keluargaku direnggut dariku, aku bukan pria baik lagi. Aku harus kejam, agar dapat membalaskan semua dendamku, menghabisi mereka semua yang membantai keluargaku." Carrie balas menatapnya tanpa berkedip. Sesaat kemudian, dengan gerakan cepat ia menggigit tangan Jacob kuat, lalu mendorongnya dan di saat pria itu lengah, Carrie berlari kencang. Jacob tak tinggal diam.
Pria itu mengejar Kari. Kari berlari sekuat tenaga, menerobos rerumputan liar yang tingginya hampir mencapai lutut. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak kencang di dadanya. Dia tidak peduli kemana kakinya membawanya, yang penting dia harus lari. Sejauh mungkin dari Jacob. Namun, langkahnya terhenti mendadak ketika tubuhnya tertarik ke belakang. Jacob menangkap pinggangnya dengan satu tangan yang kuat, menariknya ke dalam dekapannya. "Lepaskan aku." Kari menjerit, meronta sekuat tenaga, tetapi Jacob sama sekali tidak melemahkan cengkeramannya. Napas Jacob masih terengah setelah mengejar wanita itu, tapi suara dan tatapannya tetap dingin. "Berhenti melawan, Sia. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." "Siapa yang kau panggil Sia? Aku tidak mau bersamamu." Kari berteriak frustasi, kedua tangannya menghantam dada Jacob dengan kasar. "Kau bukan orang baik, kau monster." Jacob memejamkan mata sejenak, seperti sedang menahan kesabarannya. Lalu, sebelum Kari sempat memberontak. 49. Lagi, dia mengangkat wanita itu dan menggendongnya di bahunya seperti sebelumnya. "Kumohon. Jangan bawa aku pergi." Suara Kari berubah menjadi tangisan. Dia meninju punggung Jacob, tapi usahanya sia-sia. Jacob tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya berjalan cepat kembali ke rumah besar itu. Matt dan anak buahnya sudah menunggu di depan pintu masuk, ekspresi mereka netral seakan sudah terbiasa melihat Jacob bersikap seperti ini. Begitu masuk ke dalam rumah, Jacob langsung menuju ke kamar tidurnya dan membaringkan Kari ke atas tempat tidur empuk. Wanita itu terhuyung dan dengan cepat merangkak mundur hingga punggungnya menempel di kepala ranjang. "Kau akan tetap di sini, bersamaku." Suara Jacob terdengar dingin dan penuh ketegasan. Kari menatapnya dengan kebencian. "Aku bukan barang yang bisa kau perlakukan sesukamu, aku manusia. Kau tidak berhak menculikku dan menahanku seperti ini." Jacob mendekat, tangannya bertumpu di sisi kepala Kari, membuatnya tidak bisa lari. Tatapan pria itu tajam dan penuh tekanan. "Kau pikir aku tidak berhak?" bisiknya. "Kau istri sahku, Sia. Aku yang seharusnya berada di sisimu selama ini, bukan laki-laki brengsek itu." Kari menahan napas. Matanya melebar karena kaget. Lelucon apa lagi ini? Apa?" Jacob mengangkat tangan dan menyentuh pipinya dengan lembut. "Kau tidak ingat, karena kau hilang ingatan, sayang." Senyuman kecil timbul di bibir pria itu. Hening sebentar. Keduanya saling bertatapan, sesaat kemudian Kari tertawa keras. "Pembohong. Kau pembohong. Sejak kapan aku jadi istrimu? Jangan coba-coba membohongiku, karena aku tidak akan pernah tertipu denganmu." Hati Jacob rasanya begitu sakit mendengar penolakan Kari. Tapi ia berusaha memahami, sang istri pasti masih syok dengan semua kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya, dan menganggapnya laki-laki kejam yang tak ada hati. Ditambah lagi dengan ingatannya yang hilang. Percuma Jacob menjelaskan saat wanita itu dalam keadaan kacau seperti itu. Apapun tidak akan dia percayai. Jacob akan menunggu. 3:50. Aku akan membuatnya mengingat. Jacob menarik napas panjang, lalu mundur perlahan. Tahu memaksa Kari sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Wanita itu masih dalam keadaan trauma, tubuhnya gemetar, dan napasnya masih tersengal akibat ketakutan. Kalau saja tidak terjadi perubahan tadi, Jacob tidak mungkin membunuh Lucas Raphael di depan mata Kari,
tetapi dia juga sedang berada dalam keadaan tersudut, dia tidak bisa berbuat apa-apa tadi selain menembak. Karena kalau tidak dia lakukan, kesempatan berikutnya pasti akan sulit. Jacob mengalihkan pandangannya keluar jendela. Langit malam di luar gelap pekat, hanya diterangi oleh bulan sabit samar-samar. Tempat ini memang tersembunyi, jauh dari kota, jauh dari siapapun yang bisa menyakiti mereka. Jacob menemukan tempat ini beberapa tahun yang lalu, dan membuatnya menjadi markas persembunyian mereka. La menatap Carrie lagi. Wanita itu masih menyandarkan dirinya di kepala ranjang, matanya memancarkan ketidakpercayaan dan kebencian terhadapnya. Jacob ingin sekali menjelaskan semuanya saat ini juga, bahwa ia adalah suaminya, bahwa mereka telah menikah, bahwa ia hilang ingatan yang entah disengaja atau tidak dan keluarganya yang sekarang bukanlah keluarganya. Tapi ia tahu itu tak akan mudah diterima Carrie. Jacob harus memiliki bukti kalau ingin membuat Kai percaya keluarganya yang sekarang bukanlah keluarga aslinya dan kemungkinan keluarga tersebut juga hanya memanfaatkan wanita itu. Semua masih dalam penyelidikan Jacob. Keadaan sekarang masih kacau, dia juga belum tahu apakah seluruh keluarga Rafael sudah mati terbunuh oleh bom itu atau masih ada yang berhasil hidup. Istirahatlah, kau pasti lelah. Ucap Jacob akhirnya, suaranya rendah namun jelas. Carrie hanya diam, tapi matanya tak lepas dari wajah pria itu. Jacob berbalik menuju pintu. Kau bisa mengamuk, bisa membenciku, bisa mencoba kabur. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Sia, katanya sambil membuka pintu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah itu, ia melangkah keluar dan menutup pintu dengan tenang, meninggalkan Carrie sendirian di dalam kamar. Pintunya ia kunci dari luar, untuk mencegah Carrie kabur. Carrie terdiam di tempat tidurnya. Hatinya masih bergemuruh, emosinya bercampur antara marah, takut, dan kebingungan. La memeluk tubuhnya sendiri, mencoba memahami situasinya. Jacob menyebutnya Sia. Nama itu terdengar familiar, tapi mengapa? La memejamkan matanya, mencoba mengingat sesuatu, apapun. Namun, yang ada hanya kekosongan. Ingatannya tentang masa lalunya begitu buram, seolah ada tirai tebal yang menghalangi pikirannya untuk menggali lebih dalam. Yang ia tahu hanyalah bahwa selama ini ia adalah anak dari ayah dan ibunya yang sekarang dan telah menikah dengan Lord dan Rafael, pria kejam yang tak pernah benar-benar memperlakukannya sebagai manusia. Tapi Jacob, pria itu begitu yakin bahwa ia adalah suaminya yang sebenarnya. Tidak mungkin. Carrie berbisik pada dirinya sendiri. 51. La menggelengkan kepala dengan frustasi. La tidak bisa tinggal di sini. La harus keluar, harus kabur dari Jacob. Laki-laki itu mungkin sama kejamnya dengan Lordan. Dengan hati-hati, Carrie bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Namun, begitu ia mengintip keluar, harapannya langsung runtuh. Halaman luas di luar dikelilingi pagar tinggi dan dijaga beberapa pria berbadan besar dengan senjata di tangan mereka. Di kejauhan, ia melihat Matt berbicara dengan beberapa orang lain, mereka tampak berjaga-jaga. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Carrie menggigit bibirnya, lalu kembali duduk di tempat tidur. La harus punya rencana lain. Sementara itu, di ruang kerja, Jacob duduk di belakang meja kayunya, memainkan gelas berisi bourbon yang belum ia minum. Matt berdiri di depannya dengan ekspresi serius. Bos, rencana awal kita gagal. Maafkan aku yang tidak becus. Katanya. Jacob tetap tenang.
Bukan salahmu, Matt. Yang terpenting adalah Lucas Raphael, pria itu sudah mati di tanganku dan aku sudah mendapatkan kembali istriku. Cucu-cucunya, sekalipun mereka masih hidup, mereka tidak akan berkuasa lagi. Aku akan mengambil seluruh hartaku yang mereka rampas, aku juga akan merampas harta mereka. Bersiaplah, dalam 2 hari ini kita akan segera mengambil alih semua bisnis mereka. Baik bos, bagaimana keadaan istri Anda? Pertanyaan itu membuat Jacob mendesah. Dia masih kacau, dia menganggapku seorang monster. Matt menatap bosnya dengan wajah simpati. Bagaimana kalau Nyonya Sia mencoba kabur? Jacob mendengus. Aku tidak akan membiarkan dia kabur. Kau tahu bagaimana terpuruknya aku saat mendengar kematiannya kan? Sekarang, setelah tahu istriku masih hidup dalam keadaan tak ingat apa-apa, aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Aku akan membuat semua orang yang membuatnya seperti itu menyesali semua perbuatan mereka. Matt mengangguk mengerti. Lah tahu betul seberapa dalam luka yang Jacob pendam selama ini. Kehilangan Sia dulu hampir menghancurkan pria itu, membuatnya menjadi seseorang yang lebih dingin dan tanpa ampun. Kini, setelah menemukan Sia masih hidup, Jacob tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi bos, Matt ragu sejenak sebelum melanjutkan. Bagaimana kalau Nyonya Sia benar-benar tak bisa menerima kenyataan ini? Bagaimana kalau dia terus melawan? Jacob meneguk bourbonnya perlahan, membiarkan rasa panas minuman itu mengalir di tenggorokannya sebelum menjawab. 52. Dia boleh marah, boleh membenci, boleh melawan, ucapnya dingin. Tapi pada akhirnya, dia akan mengingat siapa aku. Aku akan membuatnya mengingat. Matt juga berharap bos dan istrinya itu akan kembali seperti dulu. Dulu hidup mereka sangat harmonis dan begitu saling mencintai. Bos belum ingin mempertemukan Nyonya Sia dan Noah. Ia kembali bertanya. Belum saatnya Matt, keadaan istriku tidak stabil. Aku takut dia menolak Noah dan itu akan membuat putra kami sedih, juga akan melukai dirinya sendiri saat ingatannya pulih kembali. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Matt mengangguk setuju. Kalau begitu aku akan memastikan penjagaan diperketat, bos katanya sebelum meninggalkan ruangan. Jacob memandangi gelas kosong di tangannya, lalu melemparkannya ke dinding dengan keras. Gelas itu pecah berkeping-keping. Sia. Jika dulu aku bisa membiarkanmu pergi, kali ini aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Aku akan mencari tahu, dan membalas semua orang yang memisahkanmu dariku. Gumam Jacob dalam hatinya. Kemudian ia meraih ponsel dari sakunya dan menelpon seseorang. Halo. Sapa orang di seberang. Aku ingin kau mencari dokter terbaik di dunia yang bisa mengembalikan ingatan seseorang. Aku ingin secepatnya. Setelah memberikan perintah, ia langsung memutuskan sambungan secara sepihak. 53. Kenangan yang hilang. Di kamar tempat Jacob membawanya, Carrie duduk di tepi tempat tidur, tangannya mencengkeram erat selimut. Pikirannya masih kacau. Selama beberapa tahun ia hanya mengenal satu kehidupan, sebagai bagian dari keluarganya juga keluarga Raphael, meski kehidupannya jauh dari kebahagiaan. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi padanya beberapa tahun silam. Yang pasti, memang ada banyak sekali ingatan yang hilang seperti setelah ia terbangun dari tidurnya. Kata orang tuanya itu karena dirinya mengalami kecelakaan maut yang hampir merenggut nyawanya. Tetapi selama ini, dia baik-baik saja dengan keluarganya. Mereka semua memperlakukannya dengan sangat baik,
bahkan bisa dibilang sangat menyayanginya. Carrie bahagia dengan mereka. Saat Jacob memanggilnya Sia, rasanya tidak masuk akal. Tetapi, kenapa hatinya terasa berat setiap kali mendengar nama itu? Carrie menggigit bibir bawahnya. Lah harus keluar dari tempat ini. Lah tidak bisa percaya begitu saja pada Jacob. Mungkin pria itu hanya ingin memanfaatkannya seperti Lordan. Pelan-pelan, ia berjalan ke meja di sudut kamar. Di sana ada vas kaca kecil dengan bunga yang sudah layu. Dengan hati-hati, ia mengambil vas itu, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya ke lantai. Praang. Kaca pecah berhamburan di lantai. Carrie buru-buru meraih pecahan kaca terbesar dan menggenggamnya erat. Lah harus mencoba kabur, tidak peduli seberapa kecil peluangnya. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, pintu terbuka dengan cepat. Seorang pria bertubuh besar dengan senjata di pinggangnya berdiri di ambang pintu. "Apa yang kau lakukan?" Suara pria itu berat dan waspada. Carrie menggenggam pecahan kaca lebih erat. "Jangan mendekat," suaranya bergetar, tetapi penuh tekad. Syarat akan ancaman. Pria itu, yang ternyata adalah Matt, mendengus pelan. "Nyonya, Anda benar-benar ingin melukai diri Anda sendiri." Carrie tidak menjawab. Lah hanya mundur perlahan, mendekati jendela. Jika beruntung, ia bisa melukai pria ini dan melarikan diri. Tetapi dia berada di lantai atas, melarikan diri dari jendela rasanya sulit sekali. Matt tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Lah malah mengangkat tangannya dengan santai. Kalau Nyonya menyakiti diri Nyonya sendiri, bos akan lebih marah. Dan percayalah, suami Anda itu kalau marah sangat mengerikan Nyonya. "Dia bukan suamiku," teriak Carrie lantang. Lah merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Apakah Jacob benar-benar pria berbahaya seperti yang Matt? 54. Katakan saat dia marah. Benar, laki-laki monster. Lihat saja bagaimana dia menghabisi nyawa Lucas Raphael tadi. Sosok penguasa keluarga Raphael yang tak dapat dibantah oleh siapapun. Kalau Jacob saja bisa melawannya, berarti kekuasaannya jauh melebihi keluarga itu. "Ayo, taruh pecahan kaca itu. Kau tidak akan bisa pergi kemana-mana," lanjut Matt dengan nada lebih lembut. Carrie menggertakkan giginya. Dengan gerakan cepat, ia mencoba berlari melewati Matt, tetapi pria itu jauh lebih cepat. Dalam sekejap, ia sudah menangkap pergelangan tangannya dan merampas pecahan kaca dari tangannya. Matt adalah sosok laki-laki yang sudah terbiasa dalam peperangan, tidak mungkin dia akan kalah dengan wanita lemah seperti Carrie. "Aku menyuruhmu istirahat, bukan membuat kekacauan, Sia." Suara Jacob tiba-tiba terdengar. Carrie menoleh dan melihat pria itu berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin. Lah mengenakan kemeja hitam dengan lengan yang digulung, memperlihatkan otot lengannya yang tegang. Matanya tajam, penuh ketegasan serta kemarahan karena Carrie yang terus menguji kesabarannya. Jacob melangkah mendekat. Matt segera mundur dan membiarkan bosnya berhadapan langsung dengan Carrie. "Kau boleh pergi Matt, aku yang akan mengurusnya sekarang," kata Jacob tanpa mengalihkan tatapannya dari Carrie. Matt mengangguk lalu berbalik keluar tak lupa menutup pintu. Jacob sudah berdiri di hadapan Carrie. "Kau benar-benar tidak percaya padaku?" Jacob bertanya pelan, menahan amarahnya. Carrie mengangkat dagunya. "Kenapa aku harus percaya pada pria yang menculikku?" Jacob terkekeh kecil,
tetapi tidak ada humor dalam suaranya. Karena kenyataannya aku memang suamimu. Aku tidak menculikmu, aku hanya membawamu pulang ke rumah. Kari mendengus keras. Tangannya terangkat hendak menamparkan pipi Jacob, tetapi pria itu dengan cepat menahannya membuat Kari makin kesal. Setelah menatap Jacob penuh emosi, sesaat kemudian ia melompat ke pria itu dan memukul-mukul Jacob dengan membabi buta. Jacob tetap diam saat Kari melampiaskan kemarahannya, membiarkan setiap pukulan kecil mendarat di dadanya. Tangannya tetap berada di sisinya, tidak berusaha menghentikan wanita itu. Napas Kari tersengal, dadanya naik turun cepat karena emosi yang tak terbendung. Dasar bajingan! Kari berteriak, matanya berkilat penuh kebencian. Aku tidak tahu siapa kau, dan aku tidak peduli. Lepaskan aku sekarang juga penjahat. Jacob akhirnya bergerak. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkap kedua pergelangan tangan Kari, menghentikan serangannya. Sudah selesai. Suara Jacob rendah, hampir seperti bisikan, tetapi penuh bahaya. 55. Kari berusaha melepaskan diri, tetapi genggaman Jacob terlalu kuat. Pria itu menariknya lebih dekat, membuat hidung mereka hampir bersentuhan. Kaki Kari melingkar dengan kuat di pinggang pria itu, ia takut jatuh karena Jacob menahan tangannya. Sesaat kemudian Jacob membantingnya di atas tempat tidur, tubuh pria itu menindihnya, menatapnya dengan mata tajam mengintimidasi. Kari terengah-engah, berusaha melawan, tetapi Jacob sama sekali tidak bergerak dari posisinya. Tatapan pria itu begitu menusuk hingga Kari merasa terkurung, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Sudah kubilang, aku tidak akan menyakitimu. Suara Jacob lebih rendah, hampir seperti bisikan yang menggema di telinga Kari. Tapi kau terus memaksaku untuk bertindak lebih keras. Kari menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Setelah mencoba menggerakkan tangannya, tetapi Jacob masih menggenggamnya erat di atas kepalanya. Nafas pria itu hangat di wajahnya, menciptakan sensasi yang membuatnya semakin terjebak dalam kebingungan. Kumohon. Biarkan aku pergi, suara Kari melemah, lebih terdengar seperti bisikan putus asa. Jacob menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di dalam matanya. Aku tidak bisa, jawabnya, nada suaranya berubah lebih lembut. Aku sudah terlalu lama kehilanganmu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kari menggeleng cepat. Aku bukan sia. Aku tidak mengenalmu. Jacob tersenyum miring, tetapi senyum itu tidak menunjukkan kebahagiaan. Bahkan jika ingatanmu hilang, hatimu tidak bisa berbohong, sia. Dada Kari terasa sesak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bereaksi setiap kali mendengar nama itu. Tetapi ia tidak bisa mempercayai perasaan yang bahkan tidak ia mengerti. Jacob akhirnya melepaskan cengkeramannya dan bangkit, tetapi matanya tetap tertuju pada Kai. Tidurlah. Dan jangan coba-coba kabur lagi atau melakukan sesuatu yang melukai dirimu sendiri. Kari hanya diam, menatap pria itu dengan kebencian yang bercampur dengan ketakutan. Jacob berjalan duduk di sofa panjang bagian tengah kamar. La ingin sekali berbaring di sisi Kari, tapi ia tahu kalau dia melakukannya sekarang, dirinya hanya akan menakuti wanita itu. Jadi dia menahan diri. Malam ini dia akan tidur di sofa saja. Kari yang masih terpaku di tempat tidur, jantungnya berdetak kencang, pikirannya kacau balau karena Jacob. Dan ia menganggap semua yang dia rasakan sekarang adalah kebenciannya terhadap lelaki itu.
56. Kau ingin pergi? Silakan. Kari tetap terdiam, mengatur napasnya yang masih tersengal. La mencengkram erat selimut di sekitarnya, menatap punggung Jacob yang kini duduk di sofa dengan punggung bersandar dan tangan terlipat di dada. Pria itu tampak santai, seolah tidak terjadi apa-apa barusan. Seolah dia tidak baru saja mengucapkan kata-kata yang mengoyakkan Kari. Hatinya masih berdebar, bukan karena rasa takut, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, yang ia sendiri tak berani namakan. Nama, Sia yang terus diucapkan Jacob menggema di benaknya. Ada sesuatu yang mengusik ketenangannya setiap kali nama itu disebut. Tapi dia tidak ingin memikirkannya. Tidak ingin mempercayai kata-kata pria itu. Dia masih takut. Masih tidak berani percaya karena pengaruh semasa dirinya hidup dengan Lordan. Kebejatan Lordan sangat mempengaruhi kepercayaannya terhadap laki-laki lain. Saat ini, Kari menganggap semua laki-laki yang mendekatinya hanya ingin memanfaatkan dan mempermainkannya. Matanya menyusuri ruangan, mencari cara lain untuk melarikan diri. Tapi dengan Matt dan anak buah Jacob lainnya yang berjaga di luar, serta Jacob sendiri yang masih berada di dalam, kemungkinan untuk kabur benar-benar nol. Perlahan, Kari memejamkan matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Hening. Hanya suara detak jam yang terdengar, dan sesekali suara hembusan napas Jacob yang begitu teratur. Kari melirik ke arahnya lagi. Pria itu masih dalam posisi yang sama, tetapi matanya terpejam, seakan sudah tertidur. Ini bisa menjadi kesempatan baginya. Dengan sangat hati-hati, ia menggeser tubuhnya ke tepi tempat tidur. Jantungnya berdetak kencang saat kakinya menyentuh lantai. La melirik ke arah Jacob lagi. Masih diam. Pelan-pelan, ia bergerak menuju pintu, menahan napas agar tak membuat suara sekecil apapun. Jemarinya hampir menyentuh gagang pintu saat suara berat itu kembali terdengar. Apa kau benar-benar berpikir bisa kabur dariku, Sia? Kari membeku. Perlahan, ia menoleh dan mendapati Jacob menatapnya dengan mata yang kini terbuka lebar. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. Pria itu sudah berdiri, tubuhnya yang tinggi dan tegap mendominasi ruangan, membuat Kari semakin merasa kecil. Aku sudah bilang, lanjut Jacob, langkahnya mendekat. Jangan mencoba kabur. Kari menggigit bibirnya, tubuhnya refleks mundur hingga punggungnya menempel di pintu. Tangannya mencengkeram bajunya dengan erat. Aku bukan Sia. Serunya, suaranya terdengar lebih putus asa daripada yang ia harapkan. Jacob berhenti beberapa langkah di depannya, menatapnya lama seolah mencari sesuatu dalam matanya. Kalau begitu, kenapa kau begitu gelisah saat mendengar nama itu? Kari terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Bahkan ia sendiri tidak mengerti mengapa hatinya terasa sesak setiap kali mendengar nama itu. Apakah mungkin dia memang Sia? Tidak. Itu tidak mungkin. La mencoba melawan. 57. Pikirannya. Jacob menghela napas panjang sebelum akhirnya menyingkirkan dirinya dari jalur pintu. Kau ingin pergi? Silakan. Aku tidak akan menghentikanmu. Kari menatapnya dengan penuh curiga. Apa? Aku bilang, pergi saja kalau itu yang kau inginkan, ulang Jacob dengan nada lebih tegas. Kari tidak langsung bergerak. Ini terlalu aneh. Jacob bukan tipe pria yang menyerah begitu saja. Ada sesuatu yang salah di sini. Namun, rasa ingin bebasnya jauh lebih besar daripada kecurigaannya. La mengulurkan tangan, menggenggam gagang pintu, dan menariknya dengan cepat.
Tapi pintu itu tidak terbuka. Kari memutar knopnya beberapa kali, mencoba mendorongnya, tetapi tetap tidak bergerak. La menoleh ke arah Jacob yang kini bersedekap dengan ekspresi santai. Aku tidak bilang kalau pintunya tidak terkunci, kata pria itu dengan smirk di wajahnya. Kari merasakan panas di dadanya. Laki-laki sialan. La sengaja mempermainkannya. Kari berbalik dan melayangkan pukulannya ke dada Jacob, tetapi pria itu dengan mudah menahannya seperti sebelumnya, menariknya mendekat, hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Jacob hanya menatap, tidak bicara apapun. La menatap Kari dengan tatapan yang dalam, begitu dalam hingga menembus sampai ke hati Kai, membuat wanita itu berdebar-debar tak karuan. Dengan cepat ia memalingkan wajahnya dari pria itu, takut pria itu akan menyadari kalau jantungnya berdetak cepat karena laki-laki itu. Jacob sendiri tersenyum. Walaupun sikap Kari masih sarkas, jutek, menganggapnya musuh dan membencinya, ia meyakini kalau jauh di dalam lubuk hati wanita itu masih tersimpan namanya. Meski kenangan mereka bersama dulu telah dia lupakan, rasa cinta itu tidak mungkin hilang. Jacob bisa merasakannya. Hanya saja istrinya masih bingung dan tidak percaya padanya. Tidak apa-apa. Dia bisa menunggu. Yang penting dia bisa memastikan hari ini, wanita itu ada di dekatnya, berada dalam jangkauannya. Tak akan dia biarkan hilang atau disakiti orang lain lagi. Tidurlah, Sia. Aku tidak ingin bertengkar lagi malam ini. Kalau kau ingin bertengkar denganku, tunggu sampai besok pagi. Gumam Jacob melonggarkan tangannya yang masih melingkari pinggang Kari. Kari menelan ludahnya dengan susah payah. Dia ingin berontak, ingin mendorong tubuh Jacob agar menjauh darinya, tapi entah mengapa tubuhnya terasa lemah. Kedekatan mereka mengusik pikirannya, membuatnya kehilangan fokus. Jacob akhirnya melepaskan Kari sepenuhnya dan berbalik, berjalan menuju sofa. La menjatuhkan diri ke sana dengan nyaman, menyandarkan kepalanya pada sandaran sofa dan memejamkan mata. Kari masih berdiri di dekat pintu, hatinya berkecamuk. Dia ingin marah, ingin menolak semua ini, tetapi sesuatu dalam 58. Dirinya membuatnya tetap diam. Mengapa hatinya berdebar setiap kali melihat sorot mata pria itu? Kari akhirnya menyerah pada kelelahan yang melandanya. La berjalan menuju tempat tidur dan duduk di tepinya. Pikirannya penuh dengan berbagai spekulasi yang tak masuk akal. La menghela napas berat dan berbaring, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Ruangan kembali hening, hanya ada suara napas mereka berdua. Mata Kari mulai terasa berat. Mungkin karena kelelahan, mungkin juga karena semua kekacauan dalam pikirannya. Sebelum ia benar-benar tenggelam dalam tidur, ia mendengar suara Jacob bergumam lirih, hampir seperti bisikan di antara kesadarannya yang memudar. Aku akan membuatmu ingat, istriku. Aku Jan. Jantung Kari berdenyut aneh mendengar itu, tetapi ia sudah terlalu lelah untuk memikirkan lebih jauh. Kesadarannya perlahan menghilang, ia tertidur nyaman di kasur besar itu. Bahkan ia tidak pernah merasa senyaman ini saat berada di rumah Lordan, suaminya. 59. Aku akan membuatmu ingat. Kari tetap terdiam, mengatur napasnya yang masih tersengal. La mencengkram erat selimut di sekitarnya, menatap punggung Jacob yang kini duduk di sofa dengan punggung bersandar dan tangan terlipat di dada. Pria itu tampak santai, seolah tidak terjadi apa-apa barusan. Seolah dia tidak baru saja mengucapkan kata-kata yang mengoyakkan Kari. Hatinya masih berdebar, bukan karena rasa takut,
tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, yang ia sendiri tak berani namakan. Nama, Sia yang terus diucapkan Jacob menggema di benaknya. Ada sesuatu yang mengusik ketenangannya setiap kali nama itu disebut. Tapi dia tidak ingin memikirkannya. Tidak ingin mempercayai kata-kata pria itu. Dia masih takut. Masih tidak berani percaya karena pengaruh semasa dirinya hidup dengan Lordan. Kebejatan Lordan sangat mempengaruhi kepercayaannya terhadap laki-laki lain. Saat ini, Kari menganggap semua laki-laki yang mendekatinya hanya ingin memanfaatkan dan mempermainkannya. Matanya menyusuri ruangan, mencari cara lain untuk melarikan diri. Tapi dengan Matt dan anak buah Jacob lainnya yang berjaga di luar, serta Jacob sendiri yang masih berada di dalam, kemungkinan untuk kabur benar-benar nol. Perlahan, Kari memejamkan matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Hening. Hanya suara detak jam yang terdengar, dan sesekali suara hembusan napas Jacob yang begitu teratur. Kari melirik ke arahnya lagi. Pria itu masih dalam posisi yang sama, tetapi matanya terpejam, seakan sudah tertidur. Ini bisa menjadi kesempatan baginya. Dengan sangat hati-hati, ia menggeser tubuhnya ke tepi tempat tidur. Jantungnya berdetak kencang saat kakinya menyentuh lantai. La melirik ke arah Jacob lagi. Masih diam. Pelan-pelan, ia bergerak menuju pintu, menahan napas agar tak membuat suara sekecil apapun. Jemarinya hampir menyentuh gagang pintu saat suara berat itu kembali terdengar. Apa kau benar-benar berpikir bisa kabur dariku, Sia? Kari membeku. Perlahan, ia menoleh dan mendapati Jacob menatapnya dengan mata yang kini terbuka lebar. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. Pria itu sudah berdiri, tubuhnya yang tinggi dan tegap mendominasi ruangan, membuat Kari semakin merasa kecil. Aku sudah bilang, lanjut Jacob, langkahnya mendekat. Jangan mencoba kabur. Kari menggigit bibirnya, tubuhnya refleks mundur hingga punggungnya menempel di pintu. Tangannya mencengkeram bajunya dengan erat. Aku bukan Sia. Serunya, suaranya terdengar lebih putus asa daripada yang ia harapkan. Jacob berhenti beberapa langkah di depannya, menatapnya lama seolah mencari sesuatu dalam matanya. Kalau begitu, kenapa kau begitu gelisah saat mendengar nama itu? Kari terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Bahkan ia sendiri tidak mengerti mengapa hatinya terasa sesak setiap kali mendengar nama itu. Apakah mungkin dia memang Sia? Tidak. Itu tidak mungkin. La mencoba melawan. 60. Pikirannya. Jacob menghela napas panjang sebelum akhirnya menyingkirkan dirinya dari jalur pintu. Kau ingin pergi? Silakan. Aku tidak akan menghentikanmu. Kari menatapnya dengan penuh curiga. Apa? Aku bilang, pergi saja kalau itu yang kau inginkan, ulang Jacob dengan nada lebih tegas. Kari tidak langsung bergerak. Ini terlalu aneh. Jacob bukan tipe pria yang menyerah begitu saja. Ada sesuatu yang salah di sini. Namun, rasa ingin bebasnya jauh lebih besar daripada kecurigaannya. La mengulurkan tangan, menggenggam gagang pintu, dan menariknya dengan cepat. Tapi pintu itu tidak terbuka. Kari memutar knopnya beberapa kali, mencoba mendorongnya, tetapi tetap tidak bergerak. La menoleh ke arah Jacob yang kini bersedekap dengan ekspresi santai. Aku tidak bilang kalau pintunya tidak terkunci, kata pria itu dengan smirk di wajahnya. Kari merasakan panas di dadanya. Laki sialan. La sengaja mempermainkannya. Kari berbalik dan melayangkan pukulannya ke dada Jacob,
Tetapi pria itu dengan mudah menahannya seperti sebelumnya, menariknya mendekat, hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Jacob hanya menatap, tidak bicara apapun. La menatap Kari dengan tatapan yang dalam, begitu dalam hingga menembus sampai ke hati Kai, membuat wanita itu berdebar-debar tak karuan. Dengan cepat ia memalingkan wajahnya dari pria itu, takut pria itu akan menyadari kalau jantungnya berdetak cepat karena laki-laki itu. Jacob sendiri tersenyum. Walaupun sikap Kari masih sarkas, jutek, menganggapnya musuh dan membencinya, ia meyakini kalau jauh di dalam lubuk hati wanita itu masih tersimpan namanya. Meski kenangan mereka bersama dulu telah dia lupakan, rasa cinta itu tidak mungkin hilang. Jacob bisa merasakannya. Hanya saja istrinya masih bingung dan tidak percaya padanya. Tidak apa-apa. Dia bisa menunggu. Yang penting dia bisa memastikan hari ini, wanita itu ada di dekatnya, berada dalam jangkauannya. Tak akan dia biarkan hilang atau disakiti orang lain lagi. Tidurlah, Sia. Aku tidak ingin bertengkar lagi malam ini. Kalau kau ingin bertengkar denganku, tunggu sampai besok pagi. Gumam Jacob melonggarkan tangannya yang masih melingkari pinggang Kari. Kari menelan ludahnya dengan susah payah. Dia ingin berontak, ingin mendorong tubuh Jacob agar menjauh darinya, tapi entah mengapa tubuhnya terasa lemah. Kedekatan mereka mengusik pikirannya, membuatnya kehilangan fokus. Jacob akhirnya melepaskan Kari sepenuhnya dan berbalik, berjalan menuju sofa. La menjatuhkan diri ke sana dengan nyaman, menyandarkan kepalanya pada sandaran sofa dan memejamkan mata. Kari masih berdiri di dekat pintu, hatinya berkecamuk. Dia ingin marah, ingin menolak semua ini, tetapi sesuatu dalam